Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep sumber daya insani SDI dalam Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Nopianti dengan NPM 24101041. Perkenalkan, saya Sri Ayana Putri dengan NPM 2401045. Perkenalkan, nama saya Faisal Kusmal Abdillah dengan NPM 240101069. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Sri Arina Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SDI dalam Islam. Jadi, sumber daya insani atau SDI dalam Islam adalah manusia yang memiliki potensi fisik, akal, dan spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Dalam perspektif Islam, manusia bukan hanya tenaga kerja, tetapi manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, pengembangan SDI dalam Islam tidak hanya menekankan pada kemampuan kerja, tetapi juga pada keimanan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dengan karakteristik tersebut, manusia diharapkan mampu berperan sebagai agen pembangunan yang tidak hanya mengajar keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberkahan. Karakteristik SDI dalam Islam, sumber daya insani yang ideal, menurut Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu profesional dan kompeten dalam bekerja. Yang keempat memiliki tanggung jawab sosial. Dan yang kelima yaitu mampu bekerja sama dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, di sini ada kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia memiliki kedudukan yang mulia. Manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi dan menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Selain itu, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, di sini ada potensi manusia dalam Islam. Jadi, potensi manusia adalah manusia diberi kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi dasar baik, potensi internal, potensi yang terdapat dalam diri, dan potensi eksternal. Potensi ini adalah salah satu modal manusia untuk melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, potensi harus teroleh dan didaya gunakan sebaik mungkin dengan hidup mendekati sempurna. Manusia memiliki beberapa potensi yang harus dikembangkan, yaitu ada potensi akal. Akal digunakan untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada potensi rohani. Nah, potensi ini berkaitan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ada potensi jasmani. Jadi kekuatan fisik yang memungkinkan manusia bekerja dan beraktivitas. Yang keempat ada potensi sosial. Manusia sebaik makhluk sosial harus mampu hidup berdampingan dan saling membantu. Prinsip pengembangan sumber daya insani dalam Islam. Pengembangan sumber daya insani dalam Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kualitas spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Dalam perspektif Islam, manusia bukan sekedar faktor produksi atau instrumen pembangunan ekonomi, melainkan makhluk Allah yang memiliki kedudukan mulia, amanah, serta tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya insani dapat dilepaskan dan nilai-nilai tauhid, akhlak, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Prinsip pengembangan dalam Islam yaitu yang pertama ada tauhid. Jadi tauhid itu semua aktivitas harus dilandasi keimanan kepada Allah.
Yang kedua yaitu ada ilmu pengetahuan, yaitu Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Yang ketiga ada akhlak. Manusia harus memiliki perilaku yang baik seperti jujur dan amanah. Yang keempat ada keseimbangan dunia akhirat, yaitu manusia harus memperhatikan kehidupan dunia tanpa melupakan akhiratnya. Nah, di sini ada tujuan pengembangan SDI dalam Islam. Tujuan pengembangan SDI dalam Islam antara lain yaitu yang pertama membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi manusia secara optimal. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kesimpulan, konsep SDI dalam Islam melainkan pengembangan manusia secara menyeluruh, yaitu dari aspek spiritual, intelektual, fisik, dan aspek. Dengan pengembangan tersebut diharapkan manusia dapat menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.